Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat tetap usaha ikhtiar. Tetap bersama channel saya guys, Geraha Sukses Preneur. Seperti video sebelumnya, saya membicarakan tentang masalah marketplace. Apa itu marketplace? Apa saja di dalam marketplace? Jenis mindsetnya, kita bermindset mindset seperti apa marketplace. Pokoknya marketplace itu sama halnya pasar konvensional. Hari ini saya akan membahas itu. Di marketplace itu kita kan sama seperti pasar konvensional, itu di sana ada penjual, ada pembeli, ada toko, ada los, ada blok dan lain sebagainya. Tahu kan kalian apa namanya itu di platform untuk berjualan online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, JDID, Blibli, dan lain sebagainya. Jadi langkah pertama guys, jika kita main di marketplace, kita merambah bisnis kita di bisnis online, kita merambah di bisnis online di marketplace, misalnya saja di Bukalapak ataupun di Shopee. Yang pertama apa guys? Kita bikin akun dulu guys. Di akun sangat mudah. Pokoknya kita kita berbisnis online di media online, atau kita mempunyai toko online, toko virtual. Itu modal sangat ringan guys, cuma modal kota dan modal istilahnya kita punya barang, mencari barang ataupun dan lain sebagainya. Itu cuma modal kepercayaan kita, istilahnya rezeki di banyak kawan, banyak rezeki, dan saling silaturahim. Kita mengandalkan produk kawan, sistem dropship, reseller, dan ataupun lain sebagainya. Kita modal cuma kota guys, HP, dan sisanya modal hasil daripada rezeki daripada kita berhubungan dengan makhluk sosial, berhubungan dengan sesama manusia, istilahnya rezeki daripada berkawan. Nah, saat yang pertama dulu guys, kita mau berjualan di toko online apa? Pertama, kota, HP, dan email yang aktif serta nomor HP yang aktif. Dengan email itu kita bisa membuat akun di toko-toko online, toko virtual. Sama halnya dengan pasar konvensional. Syaratnya setelah kita membuat akun, kita selain istilahnya barang sudah ada kan, barang walaupun kita belum ada, kita bisa meminjam barang di kawan kita, ataupun kita sistem dropship. Jadi syaratnya kita tinggal minta izin foto, ataupun kita mau minta foto yang sudah ada daripada kawan kita. Setelahnya kita bisa saja guys, kita bisa mengedit menggunakan edit yang ringan. Cari saja di internet, di Google atau di Play Store, banyak di situ guys. Kita bisa mengedit foto menggunakan Canva, atau kita jika punya komputer pakai Adobe Photoshop, pakai Corel, ataupun lain sebagainya, foto editor. Saya biasanya kalau yang paling ringan saya menggunakan Snapseed saja guys. Di Play Store itu istilahnya aplikasinya ringan dan sangat mudah digunakan dan juga cepat. Bikin email dulu, baru kita mendaftarkan atau membuat toko online. Bisa di toko Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia, dan lain sebagainya. Saya biasanya yang 3 itu aja saya guys. 3 itu pun lumayan lah mengurusinya, lumayan memakan waktu, dan lebih bagus jika ada kita punya karyawan. Istilahnya ini bisnis di dunia digital. Lebih bagus lagi guys, kita raup semuanya offline maupun online. Kalau saya biasanya ada toko, kita juga ada toko offline juga guys, dan juga toko online. Pokoknya rambah semuanya guys. Di zaman era industri 4.0 itu banyak kesempatan kita mencari kesempatan mendapatkan rezeki berlebih di dunia digital. Syarat utama tadi harus ada punya email aktif, ataupun nomor HP yang aktif, dan kota yang aktif utamanya guys. Itu dulu guys. Nanti setelah itu biasanya sama kita halnya membuat akun YouTube, akun Facebook, sangat mudah di Bukalapak seperti itu juga. Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee sangat mudah
udah tinggal login, tinggal bikin akun kemudian login dan upload produk kita mengandalkan dari hasil pertemanan saja. Terus kita mengambil selisihnya saja guys, misalnya berapa kawan kita menjual kepada kita ataupun dia menjual kepada konsumen, harga berapa, kita minta harga reseller dan kita pun tanpa modal, istilahnya kita cuma modal kepercayaan dan istilahnya kita sambil nego harga dan nego minta tenggat waktu atau minta tempo untuk pembayaran. Cuma enaknya guys di penjualan online seperti Bukalapak, Tokopedia, di Shopee itu konsumen bayar duluan guys, bisa COD, konsumen bayar duluan, nanti uang yang sudah ada masuk ke tempat rekening kita itu saja kita belikan kepada kawan kita, ataupun untuk lebih amannya dalam istilah perdagangan jual beli yang istilahnya kita mendapatkan keabsahan, kita setelah ada orderan kan pasti orderan sudah pasti kan, tinggal menunggu barang diterima baru kita mendapatkan uang, baru uang tersebut setelah diteruskan ke Shopee atau ke Bukalapak atau Tokopedia baru diteruskan ke akun kita. Artinya kita setelah ada orderan sudah masuk kan, orderan kan kalau sudah masuk dia pasti sudah, kalau sudah membayar baru sudah istilahnya menjadi orderan yang aktif. Setelah orderan pasti kita beli saja barangnya dengan kawan kita baru, nah setelahnya proses kirim lah. Pokoknya cuma intinya untuk sukses di dunia online, di toko-toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, itu sama halnya kita mengurusi toko offline. Kita harus buka setiap hari guys. Cuma unggulnya tadi toko online kita mengurusinya 24 jam. Istilahnya buka tokonya 24 jam, cuma mengurusinya tidak selama itu. Paling kalau saya istilahnya kalau untuk satu hari itu 3 akun itu. Cuma saya juga ada di e-commerce, di website juga ada di virtual, di marketplace lain atau di medsos seperti Facebook, di Instagram, di WA itu saya juga mainkan bisnis guys. Cuma di era ini mainkan semuanya offline maupun online. Di medsos seperti Facebook, seperti WhatsApp, seperti Instagram itu juga mainkan guys. Di situ main, di medsos, di marketplace juga main. Saya juga berbisnis di marketplace. So, kita banyak di marketplace, kita punya akun toko online kita, akun lapak kita bernama, semuanya saya namai sama. Di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak itu nama akun saya namakan sama saja sebagai gampang diingat dan juga menjadi itu sebagai kekuatan brand kita. Artinya jika orang mencari obat-obatan herbal, saya spesialis obat-obatan herbal, home care, kosmetik herbal, pembalut herbal, minuman instan. Insya Allah di lapak saya itu komplit guys. Itu pun belum terlalu komplit lah. Sebenarnya produknya banyak guys, sekitar 200 item. Itu pun seperti di Bukalapak saya masih hampir belum sampai 500 produk. Kalau di Shopee sekitar 250-an lah. Itu saya namakan semua sama, baik di marketplace ataupun di e-commerce. Saya juga punya website, itu semua lapak saya namakan sama. Di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, di Bukalapak itu sama saya namakan akunnya, nama lapaknya lapak herbal ini sama. Itu sebagai kekuatan brand kita di masa ini. Jika orang mencari khususnya di Kalimantan, jika orang mencari aneka produk herbal terlengkap adalah Graha Herbal Mart. Ingat, namanya adalah di akun saya itu Graha Herbal Mart. Ini sambil iklan guys, sambil edukasi tentang dunia marketplace ataupun bisnis tanpa modal. Kita cuma modal kota, modal email, modal dan tenaga juga mengurusinya guys. Itu sambil saya mengiklankan akun bisnis saya di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia saya namakan sama itu sebagai brand. Jika orang mencari herbal ataupun orang Kalimantan, orang luar, pokoknya jika obat-obatan herbal, produk herbal, aneka produk herbal yang berkualitas, berizin lengkap, orang ingat, jika di Kalimantan langsung ingat Graha Herbal Mart. Graha Herbal Mart itu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak itu alhamdulillah setiap hari kita tidak pernah jong untuk orderan, selalu alhamdulillah laku. Syaratnya guys, toko offline atau istilahnya toko online sama halnya toko offline harus diurusi
Karena di sana nanti ada sebagai trust pelanggan. Trust pelanggan, kita menciptakan pelanggan agar percaya kepada lapak kita. Nanti ada situ cirinya, kita artinya lapak kita harus aktif setiap hari, harus diurusi. Kan undasnya intinya di bisnis marketplace biasanya konsumen percaya kepada ini sudah masuk dalam tahapan trust ya, mencari trust konsumen. Konsumen sebelum order, sebelum melakukan transaksi di lapak kita, biasa yang pertama produk, kedua dia melihat kemasan ataupun kita melihat editing dari tampilan produk, foto produk kita, itu juga sangat penting guys. Saya biasanya menggunakan yang ringan saja, menggunakan di aplikasi Play Store namanya Snapseed, ataupun saya sekarang mulai menggunakan Canva. Yang pertama membuat trust pelanggan agar mau order di lapak kita adalah pertama kita tampilan produk harus bagus. Kedua, pelayanan kita biasanya dilihat daripada orang yang memberi bintang. Di toko saya, di lapak saya itu banyak bintang 5, alhamdulillah. Ketiga, biasanya pelanggan sebelum mengorder atau sebelum melakukan transaksi di lapak kita, dia melihat dulu track record daripada akun tersebut. Dia aktif, ada nanti di sana kalau jika di Bukalapak ada login terakhir. Nah, itu andalan para pebisnis online. Login terakhir kapan? Sebelum orang mengorder, orang biasanya melihat order login terakhir adalah kapan. Kalau jika di Bukalapak nanti itu ada kelihatan login terakhir lapak tersebut biasanya 3 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, ataupun misalnya 16 jam yang lalu dan lain sebagainya. Shopee juga seperti itu. Setelah orang mau mengorder, nanti setelah dia masuk lapak, akun kita biasanya ada situ terakhir. Di Shopee biasanya ada 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, dan lain sebagainya. Itu sebagai membentuk trust kepercayaan daripada buyer, calon konsumen. Nah, bayangkan jika artinya toko online sama halnya toko offline. Cuma canggihnya toko online bisa kita aktifkan melalui cuma smartphone, cuma handphone. Di laptop kita bisa mengurusinya 24 jam. Artinya kita aktifkan saja 24 jam, artinya orangnya tidur saja guys. Jangan ditungguin juga 24 jam. Artinya layanan online itu bisa 24 jam. Membikin yang tadi trust orang, coba bayangkan jika kalian punya toko offline, jika toko offline kalian yang ditungguin, yang dibisniskan atau kita buka toko offline, bayangkan begini saja, jika Anda seorang customer, seorang pelanggan, Anda pasti kurang menaruh kepercayaan jika toko tempat Anda mau transaksi itu bukanya mungkin 3 hari sekali, atau seminggu sekali, atau setiap 2 hari sekali, atau setiap hari ini buka, besok tidak, hari ini buka, esok tidak. Itu bayangkan Anda sebagai calon konsumen itu pasti trustnya atau kepercayaan dengan toko tersebut kurang percaya. Apalagi bukanya orangnya toko offline tersebut seminggu sekali. Bayangkan Anda pasti malas order di sana. Artinya Anda mau order hari ini, layanannya besok atau 2 hari kemudian, kan hampir tidak percaya. Nah, toko online seperti juga. Jika kita terakhir track recordnya bagus atau kita login terakhirnya bagus beberapa menit, artinya orang percaya, oh toko online ini, atau misalnya contoh seperti saya toko Gerah Herbalmat ini aktif terus. Artinya orang itu menambah kepercayaan pelanggan. Oke guys, silahkan yang belum mempunyai toko online bikin akun saja. Pokoknya di era digital seperti ini, point 4.0, itu banyak kesempatan kita untuk sukses asal mau berusaha ikhtiar. Artinya banyak kawan, banyak rezeki. Cari kawan-kawan yang amanah, yang dapat dipercaya, yang punya banyak produk. Kita terus terang mau minta izin ikut menjualkan barang mereka. Artinya mereka juga senang guys. Artinya terbantu penjualannya, artinya cepat membantu menghabiskan produk kawan tersebut. Kita juga sebagai penjual walaupun tidak punya modal, artinya cuma modal kita dropship atau menjadi reseller, apalagi reseller kawan kita tersebut mau memberi pinjaman. Cuma zaman sekarang guys, pokoknya hindari saja yang namanya kita berhutang. Artinya jika mau berhutang jauh jangan terlalu banyak lah, dia gitu menjadi pikiran. Oke guys, pokoknya bikin akun dulu, akun bisnis online, apalagi bagus lagi online, offline, terus digital marketing, apalagi pandai di main SEO atau SEM,
eh, itu lebih bagus lagi, artinya itu bisa memainkan kata-kata kunci di kita penjualan produk kita. Pokoknya jangan menyerah, pantang mundur, tetap usaha ikhtiar mencari usaha ikhtiar agar tetap survive di zaman ini guys, zaman penuh persaingan. Artinya keterampilan kita asah terus, jangan menyerah, jangan minder, jangan mundur, pokoknya berlatih, belajar dan lain sebagainya. Oke guys, tip pada hari ini masalah tentang marketplace ini sudah masuk tahapan di masalah kita membangun trust, kepercayaan buyer, calon konsumen ataupun konsumen kepada akun lapak kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi manfaat, menjadi berkah. Tetap ikuti channel saya terus guys, Berkah Sukses Preneur. Bagi yang belum subscribe, belum berlangganan, silakan subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan keluarga yang insya Allah menjadi berkah bagi mereka. Dan juga jangan lupa guys, nyalakan loncengnya guys, biar informasi dari lapak, dari channel saya Geraha Sukses Preneur selalu hadir di handphone Anda. Salam sukses, alam semangat, pantang mundur, pantang menyerah, tetap usaha ikhtiar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.